terkasih, bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kita bisa melihat hubungan yang sangat erat antara Tuhan, Yahweh, dengan umat Israel. Bahkan dikatakan di sana, betapa besar kasihku, dan aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali untuk menghantar kamu kepada. Jadi umat Israel itu seperti berada di atas sayap Raja Wali. Anda tahu burung Raja Wali adalah burung yang sangat kuat sekali. Maka kalau Allah itu dilambangkan sebagai burung Raja Wali, Allah itu kuat dan maha pelindung. Di dalam bacaan kedua, tadi kita mendengar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan, Yesus sudah mati untuk kamu. Bahkan di saat kamu sedang berdosa pun, Yesus sudah menebus kamu. Jadi manusia itu ditebus Allah bukan karena baik, lalu ditebus. Bukan. Di saat tidak pantas dan tidak layak pun, Allah menebus umatnya. Seorang kudus pernah berkata bahwa Allah itu mencintai orang sebelum berdosa, saat berdosa, dan setelah berdosa. Nah, pastor tanya, kalau papa kamu, ayah kamu belum bertobat, dia selalu kumpul-kumpul di sini atas nama katanya novena. Novena itu sampai jam 3 pagi. Dan doanya selalu sama, Tuhan ubahlah air menjadi anggur. Enggak tobat-tobat ayah kamu. Apakah Tuhan mencintai ayah kamu atau tidak? Ayo nah, hah? Benar? Ayahnya ngawur lagi gitu. Dia selalu minta ubah air menjadi anggur. Kalau tidak menjadi anggur jadi tuak saja. Apakah Tuhan mencintai atau tidak? Bukan? Enggak. Betul ya. Kamu juga jengkel ya, apalagi Tuhan gitu ya. Jadi anak-anak itu hebatnya Tuhan. Tuhan tetap mencintai bapak kamu dan tetap tidak akan mengabulkan bahwa air itu berubah menjadi anggur, tetap air menjadi air gitu. Kecuali kalau dibawa ke pasturan Helena. Itulah Allah. Allah yang tidak pernah merubah cintanya pada manusia. Bahkan sebelum Anda bertobat pun, cinta Allah tidak berubah. Inilah hubungan, relasi yang begitu dekat antara Allah dengan kita. Maka Yesus pun dalam bacaan Injil adalah Allah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi Allah itu bukanlah Allah yang tutup mata, diam dengan penderitaan kita. Tidak. Allah itu adalah Allah yang peduli. Nah, tadi Yesus berkata bahwa apa? Mereka itu adalah domba-domba seperti tanpa gembala. Maka mintalah kepada yang empunya panenan, yang punya, supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Para rasul adalah pekerja. Jadi para rasul setelah hidup dengan Yesus dan setelah Yesus pergi, tidak diam saja. Tidak, mereka menjadi pewarta. Nah, ini yang harus kita sadari. Menjadi orang Katolik itu dengan gereja, kita punya ikatan. Setelah dibaptis, bukan hanya selesai, tidak, ada ikatan kita dengan Tuhan. Ada ikatan kita dengan gereja. Walaupun banyak umat melihat hubungan antara gereja dengan dirinya, hubungan Tuhan dengan dirinya, itu adalah hubungan tanpa status. Nah, ini kan sering sekarang sedang rame, hubungan tanpa status. Kita boleh senang tapi nggak mau saling mengikat, nggak mau saling menuntut, pokoknya saling enak doang. Itu hubungan tanpa status.
Dan hubungan tanpa status itu cirinya 3. Yang pertama apa? Tidak mau berkomitmen. Yang kedua adalah muntaber, mundur tanpa berita. Dan yang ketiga, datang hanya kalau butuh saja. Nah ini, orang Katolik bisa ada yang pertama, gak mau komitmen, gak mau repot, gak mau sibuk. Saya sudah mau jadi Katolik aja sudah bersyukur, pastor. Gua nggak bersyukur. Pastor itu harus menyelamatkan jiwa, betul. Tapi kalau jiwanya nggak mau diselamatkan, ngapain gua repot-repot? Ya iya toh. Ingat, 12 rasul tadi pun disebutkan ada satu pengkhianat. Siapa? Yudas Iskariot. Orang mana itu kalau bukan orang Lego? Ini kan misa terakhir, harus dihormati. Habis gue disebut misa terakhir kayak mau mati aja. Yudas Iskariot diakui sebagai tetap murid Yesus. Jadi kalau Anda menjadi Katolik, seringkali ada ngomong, wah mau jadi Katolik itu mau baptis aja susah, harus pelajaran. Di tempat gereja lain tuh tinggal, saya datang, mau dibaptis. Oh saat ini juga ku tenggelamkan kau ke dalam sungai dan nanti ku angkat 2 minggu lagi. Enggak, kita harus tahu menjadi Katolik itu susah. Ya susah, repot, betul. Kenapa? Karena mau menjadi Katolik harus serius, beneran. Jangan Katolik setengah-setengah. Jadi kita harus mau berkomitmen, mau repot, betul. Dan yang kedua, seringkali beberapa orang menjadi Katolik, maaf, bentrok, marah, kecewa, mundur teratur, gak ke gereja lagi. Ada beberapa yang, kok gak ke gereja lagi? Udah lama gak ke gereja? Ya Romo, libur dulu. Ya Allah. Ada ke gereja, libur, ambil cuti. Bayangkan, kalau di Helena ini umat Legok ambil cuti, sepi gereja. Karena yang membuat bising itu umat Legok. Jadi kita harus sadar, seringkali kita juga punya umat-umat yang seperti itu. Ya, itulah keluarga. Namanya keluarga itu tidak semua anggota keluarganya baik-baik. Ada juga yang brengsek toh. Ya apa-apa, itu keluarga kita. Tapi brengsek, ya sudah. Biarin, kita terima. Jadi sama, kalau kita tahu ada umat kita yang katakanlah nggak beres, ya kita berdoa. Ya kita ingatkan. Kalau tidak mau, ya sudah toh. Jadi inilah kehidupan menggereja. Ada umat kita juga baru datang ke lingkungan kalau sedang butuh surat. Mau masukkan anak ke sekolah Katolik supaya murah Romo. Lucu tuh kalau orang Katolik itu daftar ke sekolah Katolik langsung semuanya nggak dipakai, cincin gitu nggak dipakai, tiba-tiba pakai baju lusuh, kelihatan lusuh, saya fakir miskin gitu. Parkir mobil jauh gitu. Jadi sekolahnya di Alam Sutra, parkirnya di Gading, bela-belain jalan kaki. Nah itu kan menyedihkan. Saya juga kadang-kadang sedih. Jujur toh boleh jujur, toh bisa terakhir. Toh namanya jujur. Saya itulah imam. Imam itu kan seringkali saya itu di mana-mana seminar. Kadang-kadang seminar itu ditemanin artis, mereka nyanyi. Anda tahu artis itu dibayar sekali nyanyi berapa? 30 juta. Romo Eko 500.000. 2 jam ngomong coy, cuma 500.000. Ya Allah, emangnya pasti nggak butuh duit. Tapi ya sudah kulakukan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Menderita kok amin.
Tapi itulah pelayanan. Pelayanan memang tidak pernah boleh diatur oleh yang namanya uang. Sama toh kalau kita parkir, kasih aja bang abang parkirnya 2.000, paling juga terus lewat. Kasih 50.000. Wah, motor kita dicium-ciumin. Ayo bos, terus bos, terus bos. Bayangkan kalau pastor pun bekerja berdasarkan uang. Pemberkatan rumah dikasih 500.000. Coba 10 juta. Untung tidak. Berkat tetap sama saudara-saudara. Nggak diatur. Kenapa? Tadi dikatakan dalam bacaan Injil terakhir. Engkau telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Ini menarik. Jadi kalau engkau menerima, kau juga harus berikan. Ini aturan dalam hidup Yesus. Aturan pengikut Kristus. Kalau saya sudah menerima berkat Allah dengan cuma-cuma, saya berikan juga dengan cuma-cuma. Ini yang terjadi di Helena 3 tahun. 2 tahun kan saya kena pandemi. Tadi bapak-bapak berkata kepada saya, Romo, ini bisa ketiga Romo di Legok. Jadi 3 tahun, setahun sekali. Lumayan coy. Lalu saya berkata bahwa pada saat saya misa di Legok, hadir dengan umat Legok, melihat dinamika umat Legok, menarik. Bahwa Legok itu 3 tahun ke sini, jalannya tetap Legok. Menyedihkan. Walaupun seperti itu, saya kagum. Umat Legok ditugaskan seperti apapun, bertanggung jawab seperti apapun, tetap setia ke Helena. Kenapa? Karena Anda sudah diberkati dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Biarkanlah saya pun memberikan tenaga saya, kehadiran saya dengan cuma-cuma. Anak-anak, apa bedanya? Ini yang sudah besar. Atau oma-oma aja yang pakai baju kuning khusus. Ini oma-oma baju kuning ini sudah sama dengan saya, misa terakhir. Oma, apa bedanya surga dan neraka? Oma Belen itu paling tinggi. Ayo Oma Belen. Apa bedanya surga dan neraka? Surga itu kebahagiaan bersama Allah. Neraka itu penderitaan bersama Allah. Ya kan harus ada Allah semuanya. Gitu ya. Oma, saya pernah mimpi dibawa ke surga dan ke neraka. Saya kan berpikir bahwa neraka itu api toh, panas seperti di Legok. Tetapi rupanya di dalam mimpi saya itu berbeda. Saya datang ke neraka, itu sedang pesta pora. Pesta, ada babi panggang, ada daging anjing, karena di sini kan Legok kan selalu ada daging anjing, si borong-borong. Ada semua makanan yang enak-enak. Tapi pada saat saya melihat, tidak bisa mereka menikmati. Saya kaget, kenapa kok makanan, minuman begitu banyak, tetapi orang-orangnya tidak bisa makan enak, tidak menikmati. Ada apa? Rupanya waktu Romo lihat, tangan mereka itu tidak bisa ditepuk. Jadi setiap ambil makanan, pada saat mau memasukkan, nggak bisa. Nggak masuk. Karena ininya tidak bisa ditepuk. Jadi mereka jengkel, marah.
Ada makanan banyak tapi tidak bisa menikmati. Lalu saya melihat, oh neraka itu seperti itu ya. Pada saat saya ke surga, sama pesta makanan juga ada. Dan saya lihat mereka senang, sukacita. Padahal tangan mereka juga sama, tidak bisa ditekuk. Tapi mereka bisa makan, menikmati. Kenapa? Ya, mereka saling menyuapi. Jadi ambil, dikasihkan. Makan. Gantian. Ambil, makan. Jadi mereka bisa menikmati. Jadi surga itu berarti apa? Saya menerima dengan cuma-cuma, saya pun mau berbagi dengan cuma-cuma. Maka Bapak Ibu, kita dipanggil untuk berbagi. Kita bisa menikmati kehidupan ini kalau kita berani memikirkan orang lain. Kemarin saya melihat di WA warga kita ada yang sakit. Saya bahagia. Ada pengurus lingkungan, ketua lingkungan, korwil terlibat, dan akhirnya cepat-cepat yang sakit ini dibawa ke rumah sakit dan ditolong. Itu gerakan yang spontan. Cinta itu spontan, nggak perlu pakai prosedur. Telepon dulu ke PSE, telepon dulu ke Paus, meninggal duluan orang. Jadi cinta itu adalah apa? Spontan. Bukan bertanya siapa yang harus bertanggung jawab. No. Kita harus bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Kalau Legok ini lingkungannya kok pecah ya? Apa yang bisa saya lakukan? Bukan dikeluhkan. Apa yang bisa saya lakukan? Maka saya misa terakhir ini mengatakan kepada ketua lingkungan, saya ingin misa. Saya tidak pakai kata terakhir loh. Rupanya ketua wilayah memberi penjelasan terakhir. Saya mau misa karena apa? Saya sudah lama tidak misa di Legok dan tidak ada yang mengundang saya. Padahal saya tidak memberi tarif, saudara-saudara. Kenapa? Saya ingin berjumpa dengan umat Legok, meneguhkan, menguatkan bahwa kita tuh sama-sama orang beriman yang apa berjalan, gak gampang. Jujur, waktu saya menerima penugasan, kamu harus pindah. Ya Allah, saya ini baru mau menikmati Helena, sudah bebas mau kunjungan, tiba-tiba saya harus pindah. Dan mendapatkan tugas yang lebih berat. Bukan di paroki, di rumah retret. Harus ngajar anak-anak lagi. Tidak ketemu dengan yang seperti ini. Saya tuh selalu kagum loh dengan Hana Simeon ini. Semuanya para pastor juga kagum. Jadi misa jam 5, jam 3 sudah datang. Misa jam 6.30, jam 4 pagi sudah datang. Terus kita, para pastor balok tanya, hebat ya mereka rajin. Bukan rajin, nggak ada pekerjaan apa-apa. Jadi syukur pada Allah, orang tua di sini itu tahu ini saatnya untuk dekat pada Tuhan. Doakan bapak-bapak di sini yang selalu novena supaya novena mereka diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya juga senang bahwa di sini ada anak-anak dan di sini salah satu Legok ada bina iman anak yang berjalan dengan baik. Tidak perlu ke paroki, tidak perlu. Hidupkan bina iman anak di sini. Hidupkan OMK, hidupkan remaja di sini. Kalau perlu buat paroki sendiri. Kan sudah ada Romo di sini, toh. Tadi saya sebelum misa ngobrol dulu dengan Romo dan saya dengar khotbahnya lebih hebat dari gue.
Karena Romo ini berkata, Romo saya jarang berdoa karena saya sibuk deket di RT Romo. Jadi silakan tabiskan saja Romo itu. Saya jamin Anda tidak akan memperoleh keselamatan. Ya ampun. Istrinya marah, ya ampun. Syukur pada Allah Pak Romo. Anda ada yang membela, saya nggak pernah ada yang membela. Bapak Ibu, kita harus membangun gereja basis, gereja di tempat Anda tinggal. Anak-anak ini kalau tidak dididik imannya semenjak di lingkungan, mereka akan tersesat. Maka Bapak Ibu yang punya hati, didiklah mereka. Yang punya kasih, biarkan mereka tumbuh dalam hidup iman kita. Dan OMK terlibatlah di tempat ini. Dan para tua tetap rajinlah berdoa dan tetap menjadi tua. Bapak Ibu yang terkasih, mengikuti Kristus adalah rahmat panggilan, adalah berkat dalam hidup kita. Karena keselamatan telah dijanjikan oleh Allah untuk kita. Umat Legok yang terkasih, saya Romo Eko. Terima kasih banyak atas perjalanan 3 tahun bersama-sama. Mohon maaf kalau saya tidak menjadi Romo yang selalu hadir di dalam setiap peristiwa iman yang Anda alami. Tapi saya percaya, bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Dan saya berdoa, walaupun kita sudah berjauhan, saya berdoa semoga pertumbuhan iman Anda semakin maju, bukan semakin mundur. Jalan itu maju, coy, bukan mundur. Maka majulah dalam perjalanan iman Anda. Dan yang kedua, saya titip, di Legok ini banyak sekali potensi-potensi pejuang gereja. Jangan berikan kepada anak Anda ketakutan, keengganan, tidak mau ke gereja, jangan aktif, kita ini siapa, no. Tuhan memilih anak-anak Anda untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Maka saya minta, didiklah anak Anda di dalam wilayah Santo Nikolaus, supaya iman mereka bertumbuh. Saya percaya anak-anak Anda bisa lebih baik daripada orang tuanya. Jangan tersinggung, tapi mungkin itu kenyataannya. Baik, doa. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Tuhan memberkati. Dadah.